Halo guys, balik lagi ke PC Kentang. Selamat datang di segmen Top List. Kita sudah pernah membahas bela diri karate dan juga taekwondo. Dan pada kesempatan kali ini gue mau bahas tentang bela diri Muay Thai. Sebelum kita mulai, gue mau berterima kasih kepada Raihan Nasution yang sudah merequest tema kali ini. Muay Thai adalah olahraga bela diri asal Thailand, menyerang dengan serangan atas menggunakan pukulan, tendangan, serangan siku, lutut, dan juga tumit. Muay Thai juga menggunakan banyak teknik penguncian di sekitar kepala lawan. Dan secara sekilas, Muay Thai mungkin hampir mirip dengan kickboxing. Bela diri ini cukup favorit di Indonesia dan juga menjadi referensi di banyak dunia game, terutama game fighting. Dan berikut adalah 10 karakter game fighting dengan bela diri Muay Thai. Di peringkat 10 kita punya Shura dari World Heroes. Shura adalah petarung Muay Thai yang bergabung dengan turnamen untuk membuktikan kemampuannya pada dunia bahwa ia bisa sama hebatnya dengan kakaknya yang sudah mati. Sebenarnya kakaknya belum mati, cuman dia berpikir demikian. Kalau kita make dia namatin begitu di ending, nanti kakaknya bakal muncul di turnamen. Shura adalah karakter yang nggak terlalu keren di game fighting. Shura juga nggak memiliki hal-hal baru atau sesuatu yang inovatif dalam game fighting. Nggak terlalu sulit buat kita untuk ngelihat bahwa ada banyak karakter Muay Thai lain dalam game fighting yang telah jauh lebih baik daripada dia sebelum atau sesudah kehadiran Shura. Di posisi ke-9 kita punya Jackie Briggs. Pertama kali muncul di Mortal Kombat 10 atau Mortal Kombat X. Dia adalah anak dari Jax Briggs. Jackie bertarung menggunakan kostum militer lengkap dengan armor yang melindungi seluruh tubuhnya. Dia juga menggunakan sarung tangan mekanik seperti bapaknya yang tangannya robot untuk meningkatkan kekuatan pada serangannya. Dan di Mortal Kombat 11 dia mendapatkan armor kaki juga sebagai pelindung dan berfungsi untuk meningkatkan serangan pada kakinya. Dia bertarung dengan menggabungkan kekuatan mesin dan Muay Thai. Sebelumnya di Mortal Kombat X emang dia tidak terlalu signifikan make Muay Thai. Namun di Mortal Kombat 11 gaya bertarung Jackie lebih signifikan dengan bela diri Muay Thai. Dan dia termasuk karakter yang cukup kuat dalam 2 seri gamenya. Di posisi ke-8 kita punya Hua Jai. Pertama kali muncul pada game Fatal Fury di tahun 1991. Dia adalah musuh dari karakter yang kita sebut nanti dan hanya bisa dimainkan di versi konsolnya, yaitu Sega Genesis dan Super Nintendo. Setelah hilang lama kurang lebih 19 tahun, akhirnya dia muncul lagi di King of Fighter 13 pada tahun 2010. Hua Jai bukan karakter yang populer di King of Fighter, bahkan di SNK itu sendiri. Dia jauh lebih sering jadi cameo di beberapa stage dan juga ending. Dalam pertarungannya, dia sering minum sesuatu sejenis minuman penambah energi, entah itu jamu atau apa, sampai badannya berubah jadi warna ungu. Hua Jai bertarung menggunakan gerakan bela diri Muay Thai tradisional. Pada game pertamanya di Fatal Fury, dia baru bisa mengeluarkan jurus setelah dia minum jamu itu. Namun di King of Fighter 13 dia bisa melakukan semua gerakan tanpa harus minum terlebih dahulu. Dan di game ini dia termasuk karakter yang cukup favorit. Di posisi ke-7 kita punya Robert James Wolf Ranger. Muncul di game Power Ranger Battle of the Grid sebagai DLC di season ketiga. Robert James atau kita singkat RG adalah mentor dari Power Ranger Jungle Fury sekaligus pemilik dari sebuah restoran. RG memiliki kekuatan roh serigala dalam game Power Ranger Battle of the Grid. Duh, panjang banget nama gamenya. Dalam gamenya, dia bertarung dengan gaya Muay Thai tradisional. Bisa kita lihat jelas dari serangan-serangannya yang bertubi-tubi bertumbuh pada sikut, lutut, dan juga tumit. Memiliki kecepatan yang luar biasa tinggi dan memiliki kemampuan Touch of Death, di mana dia bisa memiliki combo yang langsung menghabiskan seluruh life point musuhnya. Ya, sebenarnya hampir semua karakter di game ini tuh punya Touch of Death. Jadi lo mulai sebuah serangan dan lo menang.
Di posisi ke-6 kita punya Brad Burns. Pertama kali muncul pada Virtua Fighter 4 Evolution, dia adalah petarung Muay Thai pertama dari seri ini. Gaya bertarungnya adalah campuran antara Muay Thai dan kickboxing. Nggak ada banyak hal yang bisa kita ketahui dari Brad Burns, yang jelas dia tuh orang Itali. Dia cuman ingin bersenang-senang dengan bertarung melawan musuh-musuh yang kuat, ditemani dengan wanita-wanita cantik. Karena keterampilannya dalam bela diri, ia meraih banyak kemenangan dan memiliki banyak penggemar, terutama penggemar wanita. Enggak seperti karakter-karakter lain yang menggunakan kecepatan tinggi, dia bisa dibilang enggak terlalu cepat, namun serangannya tuh sangat kuat, terutama pada serangan-serangan jarak pendek. Pada game ini, dia bukan karakter yang mudah untuk digunakan, namun jika kita bisa menguasai karakter ini dengan baik, ini adalah karakter yang sangat kuat. Di posisi kelima kita punya Adon dari Street Fighter. Pertama kali muncul di game Street Fighter pertama, dia sebagai unplayable karakter alias karakter yang tidak bisa dimainkan. Adon baru bisa digunakan di game Street Fighter Alpha. Dia adalah mantan murid dari karakter yang nanti akan kita bahas dan berusaha untuk melampaui gurunya. Adon memiliki ego yang sangat tinggi, super sombong, dan sangat meremehkan lawannya. Dia ingin dilihat sebagai dewa Muay Thai. Adon bertarung dengan bentuk Muay Thai yang lebih ekstrim dan akrobatik, memungkinkannya untuk melakukan serangan udara dan jarak jauh secara efektif. Jaguar Kick dan Rising Jaguar adalah serangan andalan miliknya yang sangat efektif dalam permainan. Ada sedikit informasi. Di Street Fighter Alpha 3, jika kita melawan Adon bertarung di arenanya, maka kita akan berada di Khmer Ruins. Itu didasarkan lokasi nyata di Thailand. Di posisi keempat kita punya Fahkum Ram dari game Tekken. Fahkum Ram adalah karakter yang baru muncul di Tekken 7 sebagai DLC di season ketiga. Penampilannya serem, tinggi, berotot, tatoan, pokoknya ngeri banget. Namun meskipun penampilannya demikian, Fahkum Ram merupakan karakter yang memiliki hati yang sangat baik. Diceritakan dia diculik dan dijadikan mesin pembunuh dengan ancaman kalau dia nggak mau maka keluarganya akan dibunuh. Itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang sangat baik dan rela melakukan apa saja untuk keluarganya. Jujur gue pertama pengen ngebahas Bruce Arven atau Josie Rizal, tapi setelah gue pelajarin Fahkum Ram, gila susah banget namanya, dia berbeda dengan mereka berdua. Gaya bela diri Fahkum Ram adalah Muay Thai tradisional yang memiliki beberapa gerakan yang berbeda dari dua rekannya, Bruce Arven dan Josie Rizal, yang jauh lebih modern dan kebarat-baratan. Di posisi ketiga kita punya Zack dari Dead or Alive. Pertama kali muncul di game Dead or Alive pertama, dia adalah DJ yang bertarung menggunakan Muay Thai yang dipelajarinya secara otodidak. Dia memasuki turnamen Dead or Alive hanya untuk uang dan ketenaran. Zack adalah karakter yang flamboyan, energik, dan always be happy. Dia selalu berusaha menghibur teman-temannya agar terus tersenyum. Kemampuan Zack adalah serangan yang cepat dan mix up yang membuat musuhnya bingung. Gerakannya itu campuran dari Muay Thai dan kickboxing, membuatnya memiliki banyak varian serangan dalam kombonya. Selain kuat, Zack merupakan karakter yang mudah digunakan dalam game ini. Sedikit informasi. Dalam spin-off game Dead or Alive Extreme, dia memiliki peran yang sangat penting karena dialah yang memiliki pulau Zack dalam game tersebut dan dia satu-satunya pria di game tersebut. Wah. Di posisi kedua kita punya Joe Higashi dari game Fatal Fury. Joe adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk latihan bertarung.
Namun seiring berjalannya waktu, dia menjadi orang yang cukup konyol dan menyatakan dirinya sebagai seorang jenius. Meskipun dia orang yang berasal dari Jepang, dia menghabiskan banyak waktunya di Thailand untuk latihan bela diri. Joe bertarung menggunakan Muay Thai yang dikombinasikan dengan serangan tornado. Dia mendapat julukan Hurricane Upper setelah mengalahkan rivalnya Huajai di turnamen. Meskipun Joe cukup kuat, dia bukan karakter yang favorit dalam game ini. Dikarenakan ada banyak karakter yang jauh lebih kuat daripada dia di King of Fighter dan Fatal Fury. Dan di posisi pertama ini jagoan gue, Sagat dari Street Fighter. Pertama kali muncul di Street Fighter pertama, dia adalah bos terakhir dalam game tersebut. Dia baru bisa dimainkan di game Street Fighter 2 Champion Edition. Di sana dia sebagai bodyguard bagi M. Bison. Dia memiliki penampilan seperti Vacuum Ram, di mana dia memiliki tubuh yang tinggi, besar, berotot, dan mata yang ditutup sebelah kayak bajak laut. Cara bertarungnya sangat ofensif dan memberikan kerusakan yang sangat luar biasa. Dengan tinggi badannya dan jangkauannya yang lebih jauh dari karakter-karakter lain selain Dhalsim, memberikannya banyak keuntungan saat bertarung. Namun meskipun demikian, mobilitas dari Sagat itu sangat rendah. Jadi dia akan berjalan atau berlari dengan lebih lambat dari karakter-karakter yang lain. Dia juga memiliki dua jenis serangan fireball dan serangan udara yang lebih kuat dibandingkan tokoh utamanya, Ryu dan Ken. Di dalam game, dia merupakan karakter yang sangat kuat. Namun di Street Fighter 5, entah kenapa dia mengalami penurunan dalam teknik bertarung dan membuatnya cukup sulit digunakan, terutama untuk pemain pemula. Demikianlah pembahasan top list kali ini. Bila kalian ada yang berbeda pendapat dan ingin request seputar top list, silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan gue juga mau berterima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video kali ini. Dan jika kalian suka dengan konten-konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Akhir kata, salam fisik kentang.